Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman semuanya, hari ini pada pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk belajar terkait dengan linear programming dengan penyelesaian simplex. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama adalah dasar penyelesaian simplex. Kita akan mencoba mencari tahu kira-kira dasar penyelesaian simplex itu seperti apa, gitu ya. Jadi basicnya bagaimana kita akan belajar di sini. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bentuk LP standar atau linear programming standar. Jadi LP standar ini kita juga perlu belajar karena banyak kalau kita belajar di grafis itu banyak bentuknya adalah pertidaksamaan ya. Jadi kita harus mengubah bentuk pertidaksamaan itu menjadi bentuk LP standar. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana teknik pembuatan tabel simplex gitu lah. Dan kemudian kita akan coba belajar teori dari penyelesaian basis di model simplex itu bagaimana. Nah, kita kembali ke dasar dulu, ke bab subbab yang pertama yaitu dasar penyelesaian simplex. Jadi teman-teman, metode simplex ini menerjemahkan titik sudut ya dari definisi geometri ke dalam titik sudut menurut definisi aljabar. Jadi kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang metode linear programming dengan metode grafis, nah itu adalah metode itu dia menggunakan definisi aljabar ya, dia menggunakan titik sudut dalam definisi geometri. Nah, kemudian kalau simplex kita harus menggunakan definisi aljabar ya, titik sudut dalam definisi aljabar. Nah, itulah mengapa metode ini ada, yaitu mencoba menerjemahkan titik sudut dalam definisi geometri, kemudian kita ubah menjadi titik sudut dalam definisi aljabar. Nah, selanjutnya untuk menggunakan metode simplex, teman-teman, pertama-tama kita harus menyatakan semua kendala ya di sini ya. Semua kendala harus dinyatakan dalam bentuk linear programming standar atau LP standar ya. Jadi kita harus mengubah dulu ke LP standar. Nah, LP standar itu bagaimana? LP standar ini merupakan merubah ya suatu cara untuk merubah fungsi kendala dari bentuk ketidaksamaan ya, yaitu kurang dari atau lebih dari sama dengan menjadi bentuk kesamaan atau sama dengan. Jadi pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau mengurangi dengan variabel surplus. Jadi bagaimana kapan kita menggunakan variabel slack, kapan kita menguranginya dengan variabel surplus, kita belajar di slide berikutnya. Nah, selanjutnya hasilnya nanti ya kalau kita menambahkan variabel surplus atau menambahkan variabel slack atau mengurangi variabel surplus, nanti akhirnya hasilnya nanti adalah hasil dari suatu sistem persamaan yang jumlah variabelnya lebih banyak dari jumlah persamaannya, teman-teman. Gitu ya. Jadi jumlah variabelnya nanti akan lebih banyak. Mengapa ya? Akan ditambahkan variabel slack jadi lebih banyak atau nanti jadi lebih sedikit gitu ya. Sehingga kalau hal ini terjadi, maka akan menyebabkan persamaan nanti, penyelesaiannya nanti ya menghasilkan titik penyelesaian yang tidak unik atau jumlahnya menjadi tak terhingga gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengubah persamaan tadi menjadi persamaan yang unik? Nanti kita belajar di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi guna untuk mendapat penyelesaian yang unik, maka sejumlah variabel diberi nilai 0 sehingga jumlah persamaan nanti sama dengan jumlah variabelnya gitu ya. Jadi nanti kita karena kita menambahkan atau mengurangi variabel slack dan menambah atau mengurangi dengan variabel surplus, nanti efeknya jadi dia unik. Nah, bagaimana kita bisa membawanya menjadi unik kembali? Yaitu dengan memberi variabel ya dengan nilai 0 ya, sejumlah variabel dengan nilai 0 sehingga nanti menjadi persamaannya menjadi unik lagi. Nah, kemudian cara ini akan diperoleh titik yang penyelesaiannya unik ya. Jadi kita sudah sampaikan atau disebut sebagai penyelesaian basis ya. Jadi titik unik tadi disebut sebagai penyelesaian basis ya. Nah, penyelesaian basis ini nanti akan terletak pada suatu ruang yang disebut ruang visible. Kemarin kita sudah mempelajari ruang visible itu yang seperti apa. Ruang visible adalah ruang yang memenuhi semua fungsi kendala yang ditetapkan pada suatu persoalan tertentu gitu ya. Jadi bidang ini memenuhi semua kendala yang ada gitu. Nah, kemudian metode simplex dilakukan dengan mencari penyelesaian basis awal gitu ya. Jadi cari dulu basis awalnya, kemudian setelah basis awalnya sudah ketemu, maka dia akan bergerak gitu ya ke arah penyelesaian basis lainnya dapat memperbaiki nilai fungsi tujuan gitu ya. Jadi setelah ketemu variabel awal, basis awal, maka dia akan bergerak menuju penyelesaian basis lainnya yang dapat memperbaiki nilai fungsi tujuan. Nah,
Hal ini nanti pada akhirnya itu ya, pada akhirnya akan memberikan nilai fungsi tujuan yang terbaik, gitu ya, yaitu nilai maksimum atau minimum. Jadi sekali lagi ini metodenya nanti teman-teman yang penyelesaiannya nanti adalah penyelesaian basis awal dulu diselesaikan. Setelah basis awal diselesaikan, maka dia akan bergerak gitu ya, dia akan bergerak ke arah penyelesaian basis lainnya dapat memperbaiki fungsi tujuan. Kenapa harus diperbaiki fungsi tujuan? Karena tujuannya adalah untuk menemukan nilai terbaik, gitu ya, nilai fungsi tujuan terbaik. Nah, fungsi tujuan terbaik ini adalah nilai yang memaksimumkan atau nilai yang meminimumkan, seperti itu. Nah, kemudian metode simplex ini nanti akan digunakan untuk menyelesaikan model linear programming yang melibatkan lebih dari 2 variabel keputusan, gitu ya. 2 bisa nggak? Bisa, gitu ya. 2 variabel keputusan, gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman menghadapi variabel keputusan yang sangat banyak variabelnya, maka bisa menggunakan simplex. Tapi kalau menggunakan hanya 2, itu bisa menggunakan metode grafis atau menggunakan metode simplex juga bisa, seperti itu. Nah, kemudian metode ini nanti akan sangat cocok menyelesaikan permasalahan bisnis yang melibatkan banyak aktivitas, gitu ya. Jadi ada aktivitas seperti produksi, ini aktivitasnya banyak nih, produksi nih, kemudian distribusi juga banyak, pemasaran apalagi, dan pendanaan dan sebagainya. Ini makanya simplex ini cocok untuk menyelesaikan permasalahan bisnis atau manajemen yang kompleks, gitu ya, yang kompleks, maka disebut dengan simplex, gitu. Nah, kemudian kita akan melangkah ke bentuk LP standar, teman-teman. Jadi nanti ada yang disebut sebagai bentuk LP asli, ya. Bentuk LP asli, gitu ya. Jadi kalau LP asli ini secara mudahnya, LP asli adalah mempunyai kendala ya dengan berbagai macam tanda, gitu ya. Baik itu tandanya ada yang kurang dari sama dengan, ada yang lebih dari sama dengan, dan sebagainya. Dan bahkan juga ada yang mempunyai variabel yang unrestricted, gitu ya. Unrestricted itu variabelnya seperti apa kita jelaskan nanti, gitu ya. Nah, kemudian variabel asli ini nanti perlu dibawa menjadi bentuk standar, gitu ya, bentuk standar. Ciri-cirinya bentuk LP standar itu apa? Ciri-ciri nanti adalah semua kendala berupa persamaannya. Yang pertama, semua kendala berupa persamaan. Tidak ada pertidaksamaan di dalam fungsi kendalanya. Dan kemudian semua variabel harus non-negatif, gitu ya. Semua variabelnya harus non-negatif. Nah, kemudian fungsi tujuannya harus maksimum atau minimum, gitu ya. Jadi ini adalah syarat ciri-ciri ya, ciri-ciri dari bentuk LP standar. Kalau bentuk LP standar sudah berbentuk seperti ini, maka sudah oke, tinggal dieksekusi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengubah bentuk LP standar dari fungsi kendala, gitu ya. Kita pertama melangkah ke bentuk LP standar dari fungsi kendala. Nanti ada 2, bentuk LP standar dari fungsi kendala dan bentuk LP standar dari fungsi tujuan, gitu ya. Nah, syarat aturan untuk fungsi kendala ya, ini adalah syaratnya teman-teman di slide ini, di mana kalau ada kendala bertipe kurang dari sama dengan, gitu ya. Tandanya kurang dari sama dengan ya. Maka dapat dikonversi menjadi LP standar dengan cara menambahkan variabel slack pada sisi kiri fungsi kendala, gitu ya. Kita sebagai contoh ini, kalau ada fungsi kendala yang tipenya kurang dari sama dengan ini ya, dari sama dengan, maka untuk menjadi LP standar, ini bentuk asli ya, ini yang bentuk asli di sini. Kalau mau menjadi LP standar maka harus ditambah dengan slack di sebelah kiri fungsi kendala, ini kiri ya. Jadi tadinya X1 ditambah 2X2 kurang dari 6, maka kalau menjadi LP standarnya, maka dia akan menjadi X1 tambah 2X2 ditambah S1 atau slack pertama, gitu ya, karena dia ditambah slack sama dengan 6. Gitu ya. Nah, slack ini nilainya lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi kendala yang nilainya lebih dari sama dengan? Kalau ada lebih dari sama dengan, maka untuk menjadi LP standar perlu dikurangkan dengan variabel surplus. Ya, misalnya ini. Misalnya 3X1 ditambah 2X2 dikurangi 3X3 lebih besar daripada 6. Ini lebih besar ya. Nah, bagaimana menjadi LP standar? Maka di akhir harus dikurangi variabel surplus. Ya, S2 ini surplus ya. Dikurangi surplus jadilah ini ya, sama persis sama kayak ini, hanya ditambah surplus di sini. Ya, dikurangi surplus, maaf. Ya, dikurangi surplus di sini. Gitu. Makanya jadilah seperti ini adalah syarat untuk mengubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan di fungsi kendala. Nah, kemudian ada syarat lainnya, gitu ya, di mana sisi kiri ya persamaan di sisi kanan ya, selalu dapat diubah menjadi non negatif, gitu ya, dengan cara mengalihkannya dengan sisi kiri dan sisi kanan dengan -1. Gitu. Kalau teman-teman mau mengubah bilangan yang sifatnya negatif, ini negatif ya.
ini bersifat negatif, kemudian mau mengubahnya menjadi non negatif, teman-teman tinggal mengalihkan semuanya sisi kiri dan sisi kanan dengan min 1 gitu ya. Sekali lagi, kalau mau mengubah menjadi non negatif, ini kan negatif nih, negatif. Kalau mau mencoba menjadi non negatif, teman-teman bisa mengalihkan sisi kiri dan sisi kanan dengan min 1. Hasilnya jadi min 2x1, min 3x2 ditambah 7x3 sama dengan 5 gitu ya. Nah, kemudian hal ini juga berlaku untuk ketidaksamaan ya. Sisi kanan sama sisi kiri bisa dikalikan dengan min 1, tapi tandanya nanti berubah. Misalnya ini kan negatif nih. Ini kan negatif nih sifatnya nih, min 5 nih. Nah, ini bisa diubah menjadi non negatif dengan cara dikalikan min 1. Ini dikalikan min 1 jadi min 2x1, dikalikan min 1 jadi plus x2. Tandanya tadinya kurang dari sama dengan, dikalikan min 1 jadi naik, jadi lebih besar sama dengan, kemudian tadinya negatif jadi positif 5 gitu ya. Jadi ini adalah aturan dari fungsi kendala yang berikutnya. Nah, lalu kita juga bisa mengubah fungsi yang merupakan bentuk unrestricted, teman-teman. Jadi nanti ada variabel yang unrestricted. Apa itu variabel unrestricted? Adalah variabel yang nilainya sama dengan 0. Ingat ya, sama dengan 0. Bukan kurang dari sama dengan 0, atau bukan juga lebih dari sama dengan 0, tapi dia sama dengan 0 gitu ya. Atau lebih besar 0, ya, lebih besar 0, ingat tidak ada sama dengannya, atau lebih kecil 0 gitu ya. Nah, variabel ini perlu diubah menjadi perlu dinyatakan ke dalam dua variabel non negatif. Bagaimana caranya? Ini sebagai ini ya. Misalnya teman-teman nanti ada soal ketemu variabel unrestricted, yaitu variabelnya y sama dengan 0 misalnya, atau y kurang dari 0, atau y lebih besar sama dengan 0. Nah, variabelnya harus diubah. Ya, ini variabel unrestricted namanya. Kalau mau diubah menjadi LP standar, maka dia harus dinyatakan sebagai y sama dengan y aksen dikurangi y double aksen gitu ya. Itu di mana y aksen lebih besar sama dengan 0 dan y double aksen sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau ada soal y sama dengan 0 atau y kurang dari 0 nanti ya, atau y lebih besar daripada 0, maka ini harus diubah menjadi bentuk yang yang restricted ya. Jadi variabel unrestricted diubah menjadi variabel yang restricted seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fungsi tujuan ya, fungsi tujuan nanti konsepnya sama ya, teman-teman memaksimumkan maksimasi dan minimasi itu nanti hanya bedanya di tanda ini aja gitu ya, tanda ini. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena ini hanya untuk membedakan ya, tanda negatif di sini sama positif di sini hanya membedakan bahwa kalau positif itu untuk maksimasi, kalau negatif itu untuk minimasi gitu ya. Kalau di sini dikasih jelasan bahwa perubahan tipe fungsi tujuan ya, negatif sama positif tadi tidak akan mengubah nilai optimal x1, x2 dan x3 gitu ya. Atau sama untuk kedua tipe fungsi tujuan tersebut ya, sekali lagi sama. Yang membedakan hanya terletak pada tanda dari koefisien fungsi, yaitu saling berlawanan satu sama lain. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk penanda kalau fungsi tujuan ya. Gitu ya. Jadi fungsi tujuan seperti ini. Nah, kemudian ini contohnya teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita punya bentuk asli ini ya, z fungsi tujuannya adalah z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Gitu. Oke, kemudian ini ada fungsi kendalanya x1 ditambah x2 sama dengan 10, berarti ini sudah persamaan ya. Kemudian ada lagi min 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan min 5 ya. Ini masih pertidaksamaan. Kemudian ini ada 7x1 dikurangi 4x2 kurang dari 6, masih pertidaksamaan juga. Nah, ini ada variabel unrestricted. Oh, ternyata x1-nya dia unrestricted ya. X1-nya unrestricted. Dan x2-nya sudah benar, sudah variabel restricted di mana x2 lebih besar sama dengan 0, seperti itu. Nah, kita ubah, kita coba cek, kalau ada variabel restricted ini harus kita dahulukan ya. Ada variabel restricted kita harus dahulukan ini. X1-nya unrestricted berarti semua x1 harus diubah menjadi bentuk y aksen dikurangi y aksen double ya, atau y double aksen. Nah, kita coba cek di sini. Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. X1-nya dia unrestricted, maka x1-nya harus diubah menjadi x1 aksen dikurangi x1 double aksen. Nah, jadilah seperti ini. 2x1 aksen dikurangi 2x1 double aksen ditambah 3x2. Nah, jadilah ini adalah fungsi dari tujuannya gitu ya. Mas, kok ini ada 0s1 s2 ditambah 0s3, nanti kita jelaskan gitu ya. Jadi yang pertama ini dulu diubah jadi seperti ini ya. Jadi 2x1 aksen dikurangi 2x1
double aksen ditambah 3x2. Jadi X1 aksen dikurangi X1 double aksen ini dari persamaan tadi. Dari persamaan yang ini teman-teman, nah ini gitu ya. Jadi persamaan yang ini. Oke. Sampai sini mengerti ya? Kalau tidak mengerti nanti bisa kita diskusikan lagi. Nah, kemudian lanjut. Ini juga sama, ada X1, maka harus diubah. Ya. X1 diubah menjadi X1 aksen dikurangi X1 double aksen. Ya. Ini duanya dari mana sih tadi mas? Duanya dari mana tadi Pak? Ya, jadi tinggal 2 dikali X1 aksen dikurangi X1 double aksen. Jadi kalau 2 dikali X1 aksen jadinya 2 X1 aksen. 2 dikali X1 double aksen jadinya min 2 X1 double aksen. Jadi seperti itu, tinggal dikalikan biasa. Tuh, ini juga sama hasilnya, karena dia X1 saja berarti tinggal langsung diubah X1 aksen dikurangi X1 double aksen. Kemudian ini ya, kemudian ini kok di sini kok tidak ditambah slack, ya, tidak ditambah slack atau tidak dikurangi surplus, karena ini sudah persamaan ya, 10-nya sudah persamaan, jadi tidak perlu diapa-apakan gitu. Nah, kemudian ini yang persamaan yang kedua, ini dia merupakan pertidaksamaan dan juga ada X1-nya. Berarti sama caranya. Berarti dia diubah menjadi unrestricted-nya jadi restricted variabel dengan mengalihkan X1 aksen dikurangi X1 double aksen. Kita caranya seperti ini ya. Jadi kalau ini min 2x1 diubah menjadi min 2x1 aksen ditambah 2x1 aksen. Loh, kok tiba-tiba berubah jadi tambah? Nah, jadi kenapa bisa berubah jadi tambah? Karena di sini adalah min, gitu ya. Di sini adalah min. Min ketemu min jadilah plus, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini tambah 3x2 sama. Nah, ini ditambah slack. Kenapa ditambah slack? Karena dia kurang dari sama dengan, ya, ditambah slack, gitu ya. Sehingga sini jadi sama dengan min 5 sama. Ya, tadinya ini kan tandanya kurang dari sama dengan, karena udah ada slack, maka ini jadi sama dengan. Gitu. Ini juga sama, 7x1, berarti jadi 7x1 aksen dikurangi 7x1 double aksen, ya. 7x1 aksen dikurangi 7x1 double aksen dikurangi 4x2 gitu ya. Terus ini karena kurang dari, maka ditambah slack lagi di sini. Ya, slacknya jadi slack 3 karena slack 2 punyanya ini ya. Jadilah slack 3 di sini. Kemudian tadinya di sini kurang dari sama dengan, jadilah sama dengan 6 gitu. Di mana nanti X1 aksen lebih besar sama dengan 0, X1 double aksen juga lebih besar daripada 0, kemudian X2 lebih besar daripada 0, S2 dan S3 juga lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah cara untuk mengubah bentuk asli menjadi bentuk LP standar gitu ya. Pak, kalau misalnya tidak ada variabel unrestricted, nah kalau tidak ada variabel unrestricted ya udah berarti tinggal langsung aja, tidak perlu dikalikan X1 aksen ataupun X1 double aksen, langsung aja. Misalnya ini X1-nya restricted ya, misalnya X1-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti kan restricted. Berarti tinggal nanti langsung aja. Ini berarti jadi langsung Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2, di mana dia ini tambah 0s2 dan 0s3 ya. Kenapa ada 0s2 dan 0s3? Karena dari sini ya, di sini ada s2, di sini ada s3, maka di sini ada daminya gitu ya. Jadi 0s2 ditambah 0s3 gitu. Nah, misalnya ini x1 tidak restricted, berarti tidak unrestricted, berarti langsung aja x1 ditambah x2 sama dengan 10 gitu ya. Kenapa kok tidak perlu dikasih slack? Karena dia sama dengan, sudah persamaan. Nah, misalnya X1-nya tadi tidak unrestricted ya, masih persoalan yang sama, X1-nya lebih besar daripada 0 atau tidak, bukan merupakan variabel unrestricted, maka tinggal langsung min 2x1 ditambah 3x2, karena ini kurang dari sama dengan, berarti ditambah slack, sama dengan min 5 gitu ya. Jadi ini sama ininya hilang. X1 aksennya sama X1 double aksennya hilang, dan seterusnya seperti itu. Sampai sini paham ya? Jadi nanti hati-hati apakah ada variabel unrestricted atau enggak. Kalau tidak ada bisa langsung, tapi kalau ada maka perlu diubah gitu. Nah, ini tadi sekali lagi cara mengubah bentuk asli menjadi bentuk LP standar gitu. Nah, bagaimana kita menyusun menjadi bentuk simplex pertamanya, tabel simplex pertama? Nah, caranya gampang. Caranya bahwa yang pertama ini variabel sini ya. Nah, kita lihat tabel ini. Nah, untuk yang baris ini, baris pertama, ini saya sebutnya baris pertama, ini nanti adalah variabel-variabel non basis ya, variabel-variabel non basis. Nah, kalau yang bawah ini nanti adalah variabel-variabel yang basis gitu ya. Nah, ini variabel non basisnya apa saja? Nanti ada Z, ya tulis sini Z ya, kemudian
ada X1 aksen ya, di sini ada X1 aksen. Kemudian kenapa di sini ada X1 aksen? Karena di sini ya, dia Z, kemudian ada X1 aksen. Kemudian di sini ada X1 double aksen, juga di sini ada X1 double aksen. Kemudian di sini ada X2, di sini ada X2 gitu ya. Nah, kemudian ini tadi saya bilang dummy, di sini ada S2, di sini ada S3, maka di sini ada S2, S3 gitu ya. Nah, kemudian yang sini adalah variabel yang basis. Variabel basisnya apa? Nanti ada Z, kemudian Z-nya tulis lagi ya, Z, kemudian nanti ada X1 aksen, kemudian ada X1 double aksen ya sama, kemudian S2 ada S3. Nah, saya wanti-wanti di sini, kalau nanti di sini tidak ada variabel unrestricted ya, tidak ada variabel unrestricted, maka di sini nanti tidak perlu ada X1 aksen dan X1 double aksen ya. Jadi nanti langsung variabel ini ya, variabel yang belakang. Jadi secara sederhananya begini, nanti di baris ya, di baris pertama ini nanti adalah variabel dari variabel keputusan teman-teman ya. Tadi di sini ada dua variabel keputusan misalnya. Kalau memang ini variabelnya restricted, berarti kan tidak perlu ada X1 aksen sama X1 double aksen. Maka di sini cukup nanti Z, di sininya nanti X1, di sininya X2, S2, S3 gitu ya. Dan di sini nanti cukup Z langsung S2, S3 gitu ya. Jadi nanti tergantung soalnya ya. Di sini saya kenapa ada X1 aksen sama X1 double aksen? Karena dia adalah variabel yang unrestricted X1-nya ya. X1-nya variabel unrestricted. Jadi biar jadi variabelnya restricted gitu ya. Jadi diubah menjadi X1 aksen sama X2 aksen gitu ya. Sebagai contoh begini. Misal ini dia tidak bukan variabel yang unrestricted, berarti tidak perlu diubah jadi aksen-aksen kan, ya kan? Tidak perlu diubah jadi aksen-aksen kalau dia variabelnya restricted atau X1-nya lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, makanya teman-teman tinggal menuliskan di sini Z langsung X1, X2 gitu ya, kemudian S2 sama S3. Jadi satu kolomnya hilang. Ya, satu kolom hilang menjadi tambah X-nya jadi X1 saja, tidak ada aksen-aksennya. Nah, demikian juga yang sini ya. Karena di sini di sini sudah ada di sini X1-nya, maka di sini tidak perlu ada S1 lagi gitu ya. Cukup Z, S2 sama S3 gitu. Nanti kita lihat latihan ya, nanti biar lebih mudah. Seperti itu teman-teman untuk mengubah bentuk asli menjadi bentuk LP standar menjadi simplex pertama. Gitu. Nah, sekarang nanti ini menjadi PR teman-teman ya. Mohon nanti bisa dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan melalui media e-learning kita gitu ya, melalui media e-learning kita. Nah, ini yang saya sebutkan tadi contoh yang tidak ada variabel unrestricted-nya gitu ya. Jadi semua variabelnya restricted gitu ya, semua variabelnya terrestriksi dengan baik gitu ya. Contohnya nanti ada Z sama dengan 3XE ditambah 2XI gitu ya. Ya, bagaimana bentuk LP standarnya nanti ditentukan oleh teman-teman, mohon dikerjakan. Nah, kemudian bagaimana bentuk simplex pertamanya itu juga tolong dikerjakan gitu ya. Nah, ini Z-nya nanti saya kasih contoh satu ya. Z ini bagaimana mengubahnya menjadi LP standar? Berarti nanti Z sama dengan 3XE ditambah 2XI tetap ya. Tetap ya, kita belum ditambahin 0S berapa belum, karena kita belum tahu ada berapa S gitu ya. Nah, kemudian di sini ada XE ditambah 2XI kurang dari sama dengan 6 gitu ya. Di sini tidak ada variabel unrestricted, berarti teman bisa langsung XE ditambah 2XI, karena dia kurang dari sama dengan berarti ditambah slack ya. Karena ini ditambah S1 sama dengan 6. Ini juga sama, berarti 2XE ditambah XI ya. Kemudian karena tidak ada variabel unrestricted, berarti langsung 2XE ditambah XI, karena kurang dari berarti ditambah slack. Slacknya slack 2 gitu ya, karena dia di kendala kedua gitu, sama dengan 8. Ini juga sama, ini juga sama gitu ya. Nah, nanti kemudian ditulis tabelnya. Di tabelnya berarti ada Z ya, ada X1, ada X2, ada S berapa, S berapa, S berapa. Nanti yang ke bawah nanti ada Z, S berapa, S berapa, S berapa gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti bisa mohon bisa dikerjakan. Nanti kalau ada yang masih bingung atau masih belum jelas, nanti bisa tanya saya, bisa PM saya, atau bisa tanya di grup ya, biar semuanya tahu yang teman-teman tanyakan. Jadi tidak ada yang double question ya. Jadi pertanyaan cukup satu bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang lain juga, seperti itu. Baik, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita sedikit melangkah ya ke penyelesaian basis. Jadi kalau ini sebenarnya untuk saya memberikan contoh sedikit contoh untuk penyelesaian basisnya ya.
Jadi jika dari M persamaan ya, ada persamaan sejumlah M, kemudian ada variabel sejumlah N, gitu ya. Bila N min M variabel nilainya dinyatakan sama dengan 0, gitu ya, maka akan diperoleh penyelesaian yang unik, gitu ya. Dan inilah disebut sebagai penyelesaian basis, gitu ya. Contohnya ini ada dua persamaan, ada persamaan 1, ada persamaan 2, tetapi variabelnya ada 4, gitu ya. Ya, N-nya sama dengan 4, M-nya sama dengan 2, gitu ya. M-nya 2, N-nya 4, gitu ya. Nah, maka di sini nanti ya, penyelesaian basisnya adalah penyelesaian dengan menyamakan n min m 2 sama dengan 2, variabel x sama dengan 0. Jadi harus menyamakan dua variabel x ya, n min m tadi, 2 ini dari n min m, sebanyak dua variabel x sama dengan 0 gitu ya. Sehingga nanti dua variabel lainnya dapat ditentukan nilainya gitu ya. Oke, saya jelaskan. Jika ada m persamaan dan n variabel ya, ada n persamaan dan n variabel gitu ya, maka penyelesaian basisnya dapat dilakukan dengan menyamakan n min m variabel x sama dengan 0 gitu ya. Tadi atau bisa menyamakan sebanyak dua variabel x nilainya sama dengan 0 gitu ya. Baik itu nanti x1, x2, x3, x4 pokoknya sama dengan 0, harus ada dua gitu. Harus ada dua variabel yang disamadengankan 0 gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan persamaan yang unik atau kita bisa menyelesaikan penyelesaian basis gitu ya. Nah, kita sebagai contoh ini ya. Tadi saya bilang harus ada dua ya, harus ada dua variabel yang 0. Misalnya x sama dengan 0. Berarti kita bisa mengumpamakan jika x2 sama dengan 0 dan x4 sama dengan 0. Maka akan diperoleh persamaan 2x1 ditambah 4x3 sama dengan 2, kemudian x1 ditambah 2x3 sama dengan 3 gitu ya. Dan ini juga sama, jika x3-nya 0, x4-nya 0. Ini juga sama, kalau x1-nya 0, x2-nya 0. Tinggal dimasuk-masukin aja ya nanti ya. Nah, kemudian ini, kenapa kok persamaan tidak konsisten? Ya, sedangkan yang lainnya ada nilainya. Ini tidak konsisten karena, coba teman-teman di sini perhatikan persamaannya. Coba teman-teman mengeliminasi ya. Berarti kan kalau mau mengeliminasi kan harus dikalikan, misalnya dikalikan 2. Kita kalikan 2, ini dikalikan 2, dikalikan 2. Maka habis ya, 2x1 sama 2x1. 4x3 sama 4x3 habis, maka persamaan tidak konsisten. Nah, maka kita harus cari satu persatu. Ini kalau kita x3-nya 0, x4-nya 0, maka x1-nya sepertiga, x2-nya 4/3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari penyelesaian basis. Jadi penyelesaian basis itu nanti di Simplex ya, di Simplex akan diawali dengan penyelesaian basis awal. Basis awal diselesaikan, ya, basis awal misalnya ini diselesaikan, kemudian nanti akan dilanjutkan ke penyelesaian lainnya, ke basis lainnya gitu ya. Sampai ketemu titik sampai ketemu fungsi tujuan yang nilainya optimum, baik itu maksimum atau minimum gitu ya. Jadi ini adalah penyelesaian basis dari ini adalah metode atau struktur penyelesaian dari basis penyelesaian basis dari metode Simplex gitu ya. Ini ada tata cara atau langkah-langkah penyelesaian penyelesaian basis dari metode Simplex. Penyelesaian basis dari metode Simplex. Seperti itu. Baik teman-teman, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa nanti teman-teman mengerjakan soal yang ini ya. Silahkan nanti disusun LP standarnya, kemudian dibuat tabel Simplex pertamanya. Soal ini nanti akan kita sering pakai untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi biar searah. Makanya mohon nanti bisa dikerjakan sendiri, bisa dipahami. Jangan sampai belum paham ini, belum paham teman udah belajar ke yang lainnya. Gitu. Jadi mohon dipelajari dulu, dipahami dulu sehingga sehingga nanti ke depannya teman-teman tidak bingung gitu ya, karena nanti ini banyak kita pakai soal ini seperti itu. Baik, silakan nanti dikerjakan, bisa dikumpulkan e-learning. Kemudian untuk presensi, silakan nanti teman-teman presensi sesuai dengan jadwalnya ya, sesuai dengan jadwalnya, karena presensinya sudah saya atur sesuai dengan jam kuliah kita, waktu kuliah kita gitu. Baik, terima kasih, demikian dapat saya sampaikan teman-teman. Jika ada pertanyaan sekali lagi nanti bisa ditanyakan di grup biar kita bisa diskusi bareng, biar teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama dengan teman-teman bisa sekalian terjawab pertanyaannya gitu ya. Baik, demikian dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi minggu depan.